3. Saya akan memulai debat ini dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi tidak setuju jika potensi singularitas teknologi nantinya pada kecerdasan buatan menjadi di luar kendali manusia. Kami tetap berpendirian bahwa kecerdasan buatan berada pada kendali manusia sebagai bantuan dalam aspek kehidupan manusia seperti mempermudah, melengkapi alternatif sosial manusia. Ada beberapa hal yang menguatkan tim oposisi, yaitu yang pertama, tidak perlu khawatir pengaruh AI terhadap remaja saat ini dikarenakan penerapan coding dalam pendidikan sehari di sekolah dimulai dari jenjang SMP hingga SMA. Yang kedua, penerapan AI dalam permasalahan nasional sekalipun khususnya dalam bidang hukum tidak akan mungkin tergantikan oleh AI. Dibuktikan dengan profesi hakim dan pengacara yang mutlak tak tergantikan dengan kecerdasan buatan. Yang ketiga, penghalang lain yang tangguh terhadap singularitas teknologi adalah konsumsi energi yang sangat besar yang diperlukan untuk melatih teknologi AI yang canggih. Hal ini khususnya menjadi pertimbangan penuh bagi pelestarian ekosistem dan lingkungan kita saat ini. Yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, pelestarian norma dan adab yang tidak bisa tergantikan sama sekali oleh kecerdasan buatan atau AI. Kami ingin menyinggung tim pro terhadap singularitas teknologi yang menyatakan bahwa singularitas teknologi merupakan fenomena yang tidak dapat terelakkan atau bahkan memberikan dampak sebagai pengganti peran manusia sebagai pemikir, pencipta, dan pelaku sosial khususnya dalam kemanusiaan. Hal yang perlu kita sadari, juri, bahwa kecerdasan buatan atau AI saat ini tidak dapat kita tangguhkan keberadaannya, terlebih lagi peran dan fungsinya. Namun, kompleksitas aspek kehidupan manusia mencakup berbagai bidang dari yang dasar krusial. Peran AI sebagai pencari kabar atau info tercepat mungkin dapat menggantikan manusia secara umum, namun belum tentu tepat dan akurat sesuai dengan kelaziman sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat kita. Inilah mengapa pemutusan perkara sosial, pemikir, dan pencipta tetap diputuskan oleh pengadilan melalui hakimnya, jaksa, bahkan pengacara. Begitu juga dengan profesi guru dalam bidang pendidikan yang tak dapat tergantikan sebagai pendidik dengan cakupan tanggung jawab profesi tak hanya pengetahuan umum, namun juga etika dan karakter peserta didiknya. Lalu, mengapa kecerdasan buatan atau AI tidak akan mampu naik ke tahap singularitas teknologi? Juri, dalam beberapa bidang aspek krusial, manusia tak hanya sebatas pada logika berpikir, namun juga mencakup emotional intelligence yang mana AI atau kecerdasan buatan hanya stagnan pada logika berpikir. Apabila kita komparasikan manusia atau mengkolaborasikan logika berpikir dengan emotional intelligence dalam pemikiran penciptaan dan pemutusan pelaku sosial di berbagai aspek krusial manusia yang sudah kami sebutkan tadi. Dewan juri yang terhormat, seandainya dalam beberapa momentum di kehidupan manusia, kecerdasan buatan atau AI ini digunakan, pasti nantinya akan tetap dikolaborasikan dengan kemampuan emotional intelligence manusia. Contohnya, dalam pendidikan pada jenjang SMP hingga SMA, coding dimasukkan dalam mapel kurikulum informatika sebagai mapel wajib. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa kecerdasan AI tetap pada posisi bantuan berpikir alternatif, yang mana AI itu sendiri tetap difungsikan alat pembantu yang dapat dibuat dan dikontrol oleh manusia itu sendiri. Berlanjut dengan fungsi AI atau kecerdasan buatan sebagai pemikir dan kontrol sosial, masih dalam bidang pendidikan, tak mampu menjadi solusi mutlak dan absolut sebagai pendidik atau penentu etika karakter peserta didik di bangku sekolah. Oleh karena itu, juri, profesi guru tak dapat digantikan dengan konteks pengajar dan pendidik saat ini maupun di masa depan. Ini bukti bahwa stereotip AI solusi semua masalah itu mutlak tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dimulai dari pencipta, pengontrol, pelaku sosial tidak mau digantikan atau disuarakan dengan proper. Mengutip dari Chinese Room, argumen bahwa sebuah eksperimen pemikiran yang membayangkan seseorang duduk di sebuah ruangan dengan buku peraturan raksasa dengan instruksi untuk memanipulasi simbol-simbol Cina dan sebuah keranjang penuh dengan simbol-simbol Cina. Hasilnya adalah mayoritas orang di luar ruangan pasti akan menganggap bahwa orang di dalam ruangannya mengerti bahasa Mandarin, padahal tidak seperti itu kenyataannya, Dewan Juri. Hal ini seperti kecerdasan atau buatan AI yang mana hanya mampu mengukur atau menjudge potensi kemampuan mutlak sesuai hal atau seseorang berdasar kemampuan terbatas dari penyimpanan data yang mereka miliki, dan tentu saja penyesuaian masa atau waktu tidak dapat ditentukan sesuai keinginan user atau penggunanya. Implikasinya adalah kompetensi manusia secara utuh, secara individual terlalu kompleks yang tidak hanya melibatkan logika berpikir, namun juga kecerdasan emosional atau emotional intelligence, yang mana itu tidak pada kecerdasan buatan atau AI. Singularitas teknologi tetap menjadi prediksi fenomena yang mungkin terjadi, hanya saja tetap menjadi prediksi di masa depan benar atau salah. Juri, fungsional manusia sebagai pencipta, pengontrol, dan pelaku sosial tidak mampu diintervensi oleh kecerdasan buatan atau AI. Bangga menjadi tim oposisi.